Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Eh, gue agak happy. Nggak tahu, energinya happy, energinya happy. Mungkin karena Mercury direct, ya guys. Kalau kalian selama ini notice, semua video gue nggak ada iklannya. Tiba-tiba malam ini dia kembali, Bo. Uhui. Nggak, itu masalah biasalah, YouTuber baru kan gua. Jadi masalah verifikasi identitas dan segala macamnya itu, birokrasi dan segala macamnya itu, seperti halnya Mercury retrograde, hal-hal seperti itu bermasalah jadi panjang gitu kan. Dan itulah yang terjadi sama gua. Dan sekarang direct semuanya mulus. Tapi tetap HP gue sama laptop gue yang suka ngadat kayaknya nggak bisa diapa-apain deh. Ya itu benar-benar kena. Mungkin ya gue kena banget sih, selalu dengan Mercury retrograde. Itu kalau Mercury retrograde itu yang kena adalah travel, ya, birokrasi, deal, kontrak, komunikasi yang pasti, teknologi elektronik, ya, miscommunication. Itu ya. Langsung aja, walaupun kalian udah lihat di sini ya ada oracle card, gue baca yang tarot dulu. Energinya Pisces. Yang jelas kalau kemarin gue udah bilang ya, by the way gue nambahin itu ya, link gue ada di about, di channel gue ada link baru gue ya. Kalau kalian pengen lihat silahkan, semuanya ada di situ. Link medsos gue ada di situ semua, di link tree. Dan gue nambahin juga social bus tribe. Kalau kalian mau nengok di situ juga boleh banget. Ya. Ten of Pentacles kebalik. Page Pentacles. Ten of Cups. Three of Pentacles. Subconscious mind, energi secara alam bawah sadar kita adalah Five of Wands. Akan ada konflik, ya, challenge. Ada konflik, ada challenge, entah di dalam diri kita sendiri. Yang pasti semua konflik yang ada di luar ya, di sekitar kita itu adalah energi konflik yang ada di dalam diri kita yang kita tarik. Jadi konflik di luar itu kita tarik, ada di realitas kita karena memang ada konflik di dalam kita. Oke. Eight of Pentacles, energi Virgo. Kalian kita lagi menyusun rencana ya, ingin mempekerjakan atau mempelajari situasi suasana untuk membangun, membuat langkah-langkah ke depannya ya. Walaupun slow, yang penting ada progress. Dan energi kita merasa terjebak, tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin ya karena pikiran kita sendiri atau akibat dari pikiran kita sendiri, cara berpikir kita sendiri. Oh, ini Knight of Pentacles, salah mulu gue ya. Knight of Pentacles, maksud gue itu energinya gitu. Ini baru Eight of Pentacles. Ya, energi kerja, belajar. Self transformation, suatu harus kita akhiri. Energinya Scorpio.
segala sesuatu tentang identitas kita sendiri, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, image apa yang kita bangun, ya, bagaimana sehingga orang lain menilai kita, melihat kita sebagai apa, itu pun kayaknya harus kita akhiri. Two of Pentacles. Kita lagi menimbang-nimbang apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan, yang mana yang lebih value, mana yang punya lebih nilai lebih maksudnya. King of Wands, mungkin berurusan dengan Leo. Tapi intinya Scorpio, Taurus, Gemini, Cancer. Ini tentang reputasi, karir, dan status kita. Kita lagi menimbang-nimbang tentang status kita sendiri. Kita ingin memulai sesuatu yang baru, dan kita akan mendapatkan pengakuan. Kita akan mendapatkan kemenangan itu, pengakuan dan kemenangan. Kalau sesuatu sudah kita akhiri, complete, ya, task is completed gitu. Ya mungkin ada yang berakhir karirnya, mungkin ada yang berakhir statusnya, ya. Ace of Swords, karena kita ada pencerahan di situ. Kita mendapatkan pencerahan, pengetahuan, wawasan, ya, persepsi yang berbeda, sehingga kita mendapatkan kejelasan, clarity, yang memicu kita untuk bertindak, mengakhiri hura-hura, dan memberikan batasan-batasan yang sehat buat diri kita sendiri. Disiplin, tanggung jawab, ya, energinya si Saturn, yang mana Merkuri square Saturn, ya. Merkuri square Saturn artinya apapun yang cara berpikir kita, mindset kita, persepsi kita, bahkan bagaimana kita berkomunikasi, ya, itu harus disertai dengan tanggung jawab, disiplin, ya. Dan kita akan mengkomunikasikan apapun itu yang mengkomunikasikan kebenaran. Energinya Gemini. Tentang finance kita, bagaimana kita berbagi. Kok ini cukup untuk energi subconscious mind. Ten of Pentacles kebalik, kemapanan, stabilitas, mungkin rumah tangga, ya, yang shaky atau berakhir. Dengan kebalik, stabilitas, kemapanan, dan komitmen itu berakhir. Ini family, ya. Energinya family, rumah tangga. Ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mempelajari segala hal yang membuka diri untuk mempelajari hal-hal yang baru, ya. Untuk merealisasikan sesuatu yang merealisasikan apa yang nyata, ya. Kebahagiaan, mungkin ini adalah permintaan maaf, bisa juga permintaan maaf karena kali ini kita energinya adalah kita sudah akan mengakhiri dan ingin memulai sesuatu yang baru, yang karena yang lama itu sudah it's complete gitu. Oke, emang seperti hal gini, gue ngerasa baik-baik aja,
akhir dari sebuah hubungan, ya, akhir dari sebuah hubungan pasangan, couple, ya, relationship. Nyebelin amat sih. Akhir dari sebuah relationship itu nggak harus drama, nggak harus drama. Seperti gue gitu ya, hubungan gue dengan mantan gue itu baik-baik banget, baik-baik banget. Kita sadarin kalau itu sudah selesai, sama-sama kita menghargai, sama-sama kita mengerti, saling mengerti. Kalau kita nggak, kalau hubungan kita itu nggak akan kemana-mana, jalan di tempat gitu tepatnya, nggak ada tujuan. Jadi ya disudahi. Contoh konkret dari energi Ten of Cups, yang kita sama-sama happy walaupun itu sudah berakhir. Three of Pentacles, energi kita ingin bekerja sama, ya, membuka diri dan untuk lebih open, being open, ya, dan untuk memberi kesempatan untuk kerjasama dan kolaborasi. Nyebelin amat sih tuh anjing. Bentar ya. Oke. Sorry. Sekarang udah tenang. Itu energi hari ini versi tarot. Oke. Oracle card. Semoga kalian juga bisa ngeliat semuanya. Dari literary witches oracle card kita dapat Noose, Hanging, Ghost, Wall. Energi adalah sesuatu yang bikin kita stuck, membuat kita menjadi tanpa jati diri, tanpa, sorry ya kalau gue ambil ngerokok, sambil energi tentang kita tidak dianggap gitu loh, seakan-akan kita tidak tampak, kita diperlakukan seperti seakan-akan kita setan. Kita tidak punya jati diri kita, keunikan kita tidak terlihat, ya. Seakan-akan kita tidak punya power, kita nggak punya energi. Makanya mereka invisible, ya. Karena mereka nggak punya energi, Bu. Kalau mereka punya energi, ya, nyala gitu, langsung kelihatan deh. Dari dalam jiwanya itu kan nggak ada, karena dia soul. Tidak tampak. Ghost itu gue ngeliatnya sebagai yang tidak tampak, ya. Jadi kita seakan-akan keunikan kita itu tidak tampak. Kita layaknya seperti orang lain, kita semua sama gitu ya. Padahal enggak, setiap individu itu unik gitu loh. Tapi kalau kita mengikuti society, artinya kita semua seperti sama, nggak ada keunikannya. Dengan the wall, ya, kita membatasi diri kita sendiri, kita memproteksi diri kita sendiri, sehingga kita sebenarnya adalah kita yang terkurung. Kita mengurung diri kita sendiri. Dan ini kayak circle, ya, sesuatu yang komplit, atau istilahnya spiral gitu, muter-muter di situ terus. Itu yang gue
intuitif gua ya bilang ini sesuatu yang terusan begitu, secara monoton, itu terus yang kita rasa gitu. Makanya kita stuck, hanging di situasi yang kita tidak menonjol, atau kita bukan siapa-siapa, kita nggak beda jauh gitu loh. Maksudnya itulah, gue lo ngerti kan maksud gue. Ngomongnya gimana ya jelasinnya, ghost itu ya jati diri kita kurang keluar gitu aja lah. Dan subconscious mind ya, dari literary witches oracle card family. Jadi seakan-akan kita merasakan ini semua ya, kita merasa kita memproteksi diri kita dari luar, malah jadi kita memproteksi ya image kita dari luar. Kita membangun diri image presentasi image kita ya dari luar, membuat kita stuck, dan kita terusan berputar-putar di situ-situ aja gitu. Kita memproteksi diri kita yang sebenarnya untuk tidak terlihat dari luar gitu, padahal kita sendiri yang sebenarnya memenjarakan diri kita sendiri. Dan itu semua kaitannya dengan family, nilai-nilai family, dengan Saturn ya, ini energi yang Saturn. Taurus pun juga, karena Taurus itu kan komitmen, Taurus itu institusi, Taurus itu nilai ya, nilai dari family, keluarga, yang kita harus jaga, proteksi, sehingga kita pun merasa hilang dan stuck, gantung. Uranus di Taurus. Oke. Di bawahnya itu ada fate, takdir, dan karma. Ini karma ya. Di bawahnya ada peacock. Kita diminta untuk menaikkan standar kita ya. Tumpah, pecah, meledak, freedom. Wolf, lone wolf ya. Untuk menjadi serigala yang tak pernah takut untuk menjadi sendiri. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat Treasure Island. Kita tahu, menyadari penuh akan potensial kita ya. Bahkan kita tahu bagaimana di mana kita bisa mengembangkannya ya. Kita tahu, kita udah punya mapnya, bahkan gitu. Kita udah punya rencana, kita udah punya plan gitu kan. Jantung dari Oracle card ini adalah Unfinished Symphony, sesuatu yang nggak kelar, sesuatu yang nggak kelar. Terus never ending story, ngumpetin hatinya ya, menekan hatinya terus ya. Merasa kecil terus, merasa tidak mampu, merasa victim, korban ya. Itu adalah cara berpikir kita sendiri. Knock it off, stop ya. Karena itu yang membuat kalian tadi mengulang-ulang, never ending story. Selama kalian merasa terus menjadi korban, ya itulah terus gitu kan. Dan balik-balik, subconscious mind-nya ya, alam bawah sadarnya adalah the tribe, sense of belonging, rasa kekeluargaan, rasa diterima ya. Dan itu di bawahnya family loh, tribe ya. Di bawahnya ada loyal heart, karena kalian memikir kalian setia
Setia untuk apa? Setia kepada siapa? Kepada diri kalian sendiri atau enggak? Pada orang lain yang mana hidupnya mereka bukan kalian yang menjalani. Chaos and conflict, pecah lagi. Why? Kenapa gue harus begini? Kenapa gue selalu ngalamin ini? Kenapa gue... Jangan pernah menyalahkan orang lain. Diusahakan ya, pertama ngaca dulu ya, ini cara pikir gue bukan. Poise, be ready. Kalian siap? Fate, takdir, karma. To be fair, mungkin ini bersangkutan dengan unfinished symphony ya. To be fair, ini seperti kayak bayar karma kalian. Bayar karma kita sendiri yang kita menuai tapi kita menabur tapi lupa menuai gitu. Untuk dari mystical shaman dapat water. Sadari ya, kalau apapun yang kita rasa itu sifatnya sementara. Jadi go with the flow. Stay. Maksudnya go with the flow, kalian bisa mainkan perasaan itu. Bukan mainkan perasaan, maksudnya gini. Kalian bisa hadapi apapun yang kita rasa. Karena semuanya sifatnya sementara. Sedih, rasain itu sedih. Sakit, rasain itu sakit. Happy, rasain itu happy. Jangan maunya happy doangan, sedihnya nggak mau dirasain gitu. The upper world ini dapat dukungan dari semesta ya, untuk menciptakan, merealisasikan apapun yang kalian inginkan. Completion. Ini balik-balik lagi sini. Tapi kita harus mengakhiri apa yang seharusnya sudah berakhir. Sudah saatnya untuk diakhiri. Nih ya. The subconscious mind ini dapat the witness. Di bawahnya ada the curse, karma. Hati-hati ya, apapun yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Jangan lagi terperangkap pada hal-hal yang kita sudah master, kita expert. The source of the darkness. Jadi hati-hati dalam berpikir, karena dengan cara berpikir kita mungkin kita sudah dengan cara berpikir kita, dengan mindset kita sudah melukai orang lain. Witness, observer, menjadi observer tanpa harus terlibat ya. Justru kalian dengan menarik diri kalian sendiri keluar dari apapun situasinya adalah hal yang terbaik. Membiarkan semuanya terjadi secara natural. Witness. Kita tidak harus menguasai apapun itu. Kita nggak punya kontrol apapun yang terjadi di alam semesta ini. Bukan kita yang kontrol. Karena setiap manusia, kita itu punya interconnectedness. Kita semua keling, kita semua itu tersambung. Energi secara kolektif yang terus nyambung itu ya, itu kita nggak bisa kuasai, kita nggak bisa kontrol ya. Sadari itu. Semakin kita ingin mengkontrol ya, semakin kita melawan energi itu sendiri, energi yang jauh lebih besar daripada kita sendiri. Jadi ada baiknya kita lebih mindful ya, kita aware, kita sadari energi apa yang dari kita keluarkan ya, supaya interconnectedness tadi gitu ya,
sambung menyambung itu energinya juga sehat gitu loh. Oke. Nah ya, kalau dari yang sudah-sudah adalah sesuatu yang hangin itu ya, itu ngeblok potensial diri kita, dan itu ada di rasa. Yang sekarang kita merasa bukan siapa-siapa, kita merasa tidak seakan-akan tidak ada ya. Mungkin karena ini ada sesuatu urusan, masalah yang harus dikelarin ya, ditutup, diperbaiki, whatever ya, dikelarin supaya juga semesta membantu apapun yang ingin kita capai. Memproteksi diri kita, memenjarakan diri kita sendiri ya. Never ending stories, melulu muter-muter di situ terus, never ending story, cerita yang tidak pernah kelar. Jantung oracle adalah unfinished symphony, muter-muter di situ aja karena completion, sesuatu memang harus dikelarin. Kalau subconscious mind ya, family, tribe, nggak jauh beda. Witness. Kalau semua itu terjadi memang sudah semestinya. Kita stuck, hanging karena masalah yang belum kelar, harus dikelarin. Kita mengunci diri kita sendiri ya, hanya demi image, sehingga kita stuck, tidak membuka diri, tidak menunjukkan siapa kita. Dan itu semua ada di rasa. That's it for today. Itu energi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok.